السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، فإن التقوى سبيل النجاة وحده لا سبيل للنجاة إلا به. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat sendirian ataupun di depan khalayak ramai. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Takwa adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Takwa adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan untuk kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Ahibati billah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah kali ini adalah paling berharga. Ketahuilah, bagi seorang muslim tidak ada sesuatu apapun yang paling berharga kecuali tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Oleh karenanya hanya Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi, yang paling berhak ditujukan niat ibadah kepadanya. Tauhid
adalah harta yang paling berharga bagi seorang muslim. Karena dengan tauhid, seorang muslim akan hidupnya penuh dengan keamanan di dunia dan di akhirat, penuh mendapatkan petunjuk selama hidup di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan dalam kesempitan, istighatsah, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah kepada selain Allah, itulah kezaliman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Kata Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, al-amnu minal maqawif wasyaqa wal azab. Yang dimaksud dengan keamanan adalah keamanan dari rasa takut, keamanan dari kesengsaraan, dan keamanan dari siksa di akhirat. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata beliau, al-hidayatu ila siratil mustaqim, petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka pantas tauhid sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena dia menjamin keamanan seorang muslim di dunia dan memberi petunjuk kepada seorang muslim kepada jalan yang lurus di dunia dan juga di akhirat. Tauhid adalah paling berharga bagi seorang muslim, karena dengan tauhid darah seorang muslim suci, haram untuk diteteskan. Harta seorang muslim suci, haram untuk dicuri. Kehormatan seorang muslim suci, haram untuk diremehkan dan direndahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah, maka terjaga dariku darah mereka, harta mereka, dan kecuali dengan kebenaran, dan hisab mereka pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena dengan tauhid maka dia amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syarat paling utama dan syarat paling mutlak dari diterimanya amal ibadah kecuali bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, meniatkan ibadah hanya kepada Allah, dan meminta pahala dari ibadah tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yaitu maksudnya masuk ke dalam surga, falya'mal 'amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh.
Kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, muwafiqan li syariati Rasulillah. Amal yang saleh maksudnya adalah yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat hanya diniatkan untuk dapat pahala dari Allah. Berdoa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku, apa saja yang aku kerjakan, tidak ada niatan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mensyirikkan Allah, maka tidak akan pernah diterima darinya amalnya, walau banyak, walau penuh dengan kucuran darah, tetesan keringat, keluar banyak uang. Ramadan kita, puasa, salat tarawih, qiyamul lail, salat witir, sedekah, zakat fitrah, tidak akan pernah diterima oleh Allah tanpa tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Muslim, "Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'a ghairi, taraktuhu wa syirka." Aku zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan, ia mensyirikkanku di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan ia dan amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati billah, azanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tauhid sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena dengan tauhid maka dia akan mendapatkan kemenangan, kejayaan, kemuliaan di dunia sebelum akhirat. Allah telah menjanjikan akan hal ini dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Yang artinya Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dari kalian. Apa janji Allah? Satu, Allah akan menggantikan rasa takut kalian dengan rasa aman. Allah akan menjadikan kalian menjadi adik kuasa di atas muka bumi. Allah akan menetapkan agama kalian beragama mudah, tidak sulit, tidak dipersulit oleh orang-orang yang tidak suka kepada agama Islam. Apa syaratnya? Ya'budunani, beribadah hanya kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Tauhid adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena dengan tauhid, saat seorang muslim sudah mati dikubur, maka dia akan dijauhkan dari pertanyaan kubur. Dia akan diberikan nikmat kubur. Dia akan diselamatkan saat fitnatul qabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, ucapan yang tetap adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka
dia akan ditetapkan di dunia dan di akhirat. Di dunia adalah dia akan selamat, di akhirat dia selamat dari siksa kubur. Para ulama tafsir bersepakat, ayat ini adalah tentang ayat siksa kubur. Siapa yang bertauhid aman dari siksa kubur. Tauhid adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena hanya dengan tauhid seorang muslim akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Apa arti syafaat? Syafaat maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah, "Ya Allah, ampuni si fulan yang bertauhid." Itu arti syafaat. Bayangkan, yang berdoa adalah Rasulullah dan pasti dikabulkan. Yang didoakan adalah orang yang bertauhid. Maka orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah agar mendapatkan ampunan, agar mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, tauhid adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena dengan tauhid saat kita kelak diberdirikan di hadapan Allah, dan semua dari kita akan berdiri di hadapan Allah tanpa ada penerjemah, ditanyai oleh Allah satu-satu. Yang menyelamatkan kita adalah orang yang bertauhid. Yang menyelamatkan kita adalah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Jika engkau mendatangiku, menghadap kepadaku dengan membawa sejagat raya dosa, sejagat raya dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Lalu engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, maka sungguh aku akan berikan kepada engkau sejagat raya ampunan. Hanya orang yang bertauhid yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir, tauhid sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena tauhid adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah kecuali tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum, tauhid. Sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, karena dengan tauhid, walaupun seorang muslim bisa masuk ke dalam nerakanya Allah, tetapi dia tetap diharamkan dari nerakanya Allah. Pengharaman orang-orang bertauhid atas nerakanya Allah dari dua sisi. Haram untuk masuk sama sekali ke dalam nerakanya Allah, ataupun kalau masuk haram untuk kekal abadi di dalam nerakanya Allah, pasti dikeluarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Haram atas neraka, baik itu tidak pernah masuk ke dalam neraka sama sekali, atau haram atas neraka baik dia masuk ke dalam neraka tapi pasti keluar
dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kekal di dalam neraka orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Wahai para perempuan, bertakwalah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, aktsirna al-istighfar, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar." Bersedekahlah kalian, perbanyaklah bersedekah dan perbanyaklah beristighfar kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah makhluk-makhluk yang paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna a'malana fi Ramadan. Ya Allah, terima dari kami amal ibadah kami di dalam bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna a'malana fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna a'malana fi Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa min al-'amal bi kitabik wa ittiba'i sunnatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna nas'aluka al-jannah inna nas'aluka al-jannah inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Inna ajsadana la taqwa 'alan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله أعلم. صلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.